Baiklah, Bapak akan menerangkan yaitu disebut dengan simple linear regression atau regresi sederhana. Apa yang disebut dengan regresi? Jadi regresi ini sebenarnya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kita lihat contohnya adalah seperti ini. Katakanlah kita punya yaitu dua variabel, yaitu variabel advertising dengan sales. Salesnya adalah disebut dengan variable dependent. Jadi sales disebut dengan variable dependent, sedangkan advertising disebut dengan variable independent. Artinya sales itu dipengaruhi oleh biaya advertising. Jadi makin tinggi biaya advertising, maka sales akan meningkat. Misalnya adalah yang gambar yang warna biru ini. Ini adalah jika advertising dinaikkan, maka sales akan naik. Begitu. Nah, untuk yang warna hijau, begitu juga advertising dinaikkan, sales akan naik. Begitu juga yang warna ungu ini, advertising dinaikkan, sales akan naik. Biarpun dia naiknya tidak langsung, tapi dia naik sedikit-sedikit. Dan akhirnya dia akan rata. Artinya adalah bahwa advertising biarpun naikkan, penjualannya tetap sama. Tetapi yang warna merah ini aneh. Advertising dinaikkan, biaya iklan naikkan, tetapi penjualan menurun. Ini nggak mungkin kan? Nah, ini disebut dengan regresi, hubungan antara variabel independen dengan variabel dependent. Nah, variabel dependent sel ini apa saja sih yang mempengaruhinya? Nah, diantaranya adalah tentunya adalah iklan kan, lalu harga dan lain-lain seterusnya. Sekarang kita lihat bagaimana secara matematiknya. Di dalam regresi ada linear, ada non-linear. Tapi kita akan bahas yaitu yang linear dulu. Sedangkan ada juga yang multiple. Multiple artinya independennya lebih daripada dua, lebih daripada satu. Itu namanya adalah multiple regression atau regresi berganda. Sekarang kita lihat sebut dengan simple linear regression. Bentuk persamaannya adalah begini. Y sama dengan B0 per B1X plus error. Y ini adalah variable dependent. Yang tadi sales ya. Sedangkan X adalah variable independent, yaitu dengan advertising. Ya. Nah, kalau datanya ini kita kumpulkan ya, katakanlah kita kumpulkan seperti ini, maka dia akan berbentuk suatu garis begitu. Kita bisa membentuk suatu garis. Tapi garis yang bagaimana yang paling bagus kan begitu ceritanya. Nah, yang paling bagus tentunya adalah menggunakan matematik, yaitu dengan menggunakan disebut dengan metode least square atau metode kuadrat terkecil. Ya, metode terkecil yaitu Y dikurang Y estimate kuadrat. Itu dicari minimumnya. Y ini adalah nilai asli, sedangkan Y cap nilai estimasi atau perakiraan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini nilai asli ya, ini nilai asli, ini nilai perkiraan. Asli perkiraan, asli perkiraan, asli perkiraan. Nah, kita cari nih bagaimana garis yang paling errornya sedikit atau kesalahannya kecil begitu. Inilah dia. Nah, untuk itu digunakan ilmu matematik. Sehingga yang disebut dengan B0 ini rumusnya seperti ini. Y bar dikurang B1 X bar. Y bar ingat ya, sigma Y per N ya. Sedangkan X bar sigma X per N ya. Ingat rumusnya. Nah, sedangkan B1-nya adalah ini. Sigma XY ya dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dibagi dengan sigma X kuadrat min sigma X dalam kurung kuadrat per N. Ini ya dalam bentuk rumusnya. Nah, dalam bentuk prakteknya ada seperti ini. Ini kita lihat, ini adalah X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY ya. Nah, ini kita jumlahkan begitu. Nah, dari hasil jumlah ini kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Sehingga kita bisa dapatkan nilainya. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 2, 4. Ya, lihat. Advertisingnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan salesnya adalah 1. 1, 2, 2, 4. Ini kita lihat ya. Advertising dinaikkan, maka penjualan akan naik. Begitu ya. Nah, dari sini kita cari ya. Berapa sigma X, sigma Y, dan sigma XY, dan seterusnya. Ya, dengan menggunakan tabel kalau manual ya. Nah, kita dapatkan lah ini dia. Ya, yaitu A-nya adalah minus 0,1, B-nya adalah 0,7X. 0,7 ya. Nah, ini persamaannya. Ya, ini adalah sebuah persamaan regresi. Nah, kalau kita ingin meramal, tentunya bisa ya. Ingin meramal, katakanlah X-nya berubah begitu. Ya. Nah, kita masukkan aja. Misalnya X-nya ada 10. Berarti 0,7 kali 10 kan 7. Dikurang 0,1. Berarti 6,9 Y-nya. Nah, itu namanya lah meramal. Nah, itu mungkin ya sebut dengan
persamaan regresi sederhana. Jadi intinya adalah bagaimana hubungan antara variabel independen, variabel dependen. Di sini y-nya adalah dependen, x-nya adalah independen, begitu ya. Nah, dengan rumus yang ada kita bisa mencari nilai B0 dan B1. Ya, nilai B0 dan B1. Tapi kalau kita menggunakan komputer, ini langsung ketemu. Ini menggunakan komputer. Makanya Bapak sarankan untuk pertemuan berikutnya tolong diinstal SPSS ya, install SPSS. Bapak akan demokan ya bagaimana menghitung regresi atau mencari persamaan regresi yang simple sekali atau yang sederhana sekali dengan menggunakan software. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi, tapi langsung ketemu. Oke, nah itu untuk sementara itu yang disebut dengan yaitu regresi.